Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vanella Imayanti, NPM 2253A41200. Saya merupakan seorang mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas PGRI Semarang, jurusan Bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai panduan observasi perkembangan peserta didik di SMK Negeri 2 Semarang. SMK Negeri 2 Semarang berada di Jalan Dr. Cipto nomor 121A, Karangturi, Semarang. Nah, yang menjadi objek sasaran dari penelitian ini yaitu siswa kelas 10 MPLB 1 yang terdiri atas 36 siswa. Nah, observasinya itu dilakukan dengan cara membagikan link Google Form kepada peserta didik kelas 10 MPLB 1 yang nantinya jawaban tersebut akan kami akumulasikan dan kami telah lagi untuk nantinya kami masukkan ke laporan observasi. Observasi yang pertama yaitu identitas. Nah, identitas ini berupa nama lengkap, kemudian kelas, nomor persepsi, tempat tanggal lahir dari siswa, usianya, agama, hobi, tinggi dan berat badan, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Di observasi yang kedua ini yakni mengenai etnis dan juga kultur dari siswa, yakni suku atau etnis yang dianut dari siswa itu apa, misalnya suku Jawa atau suku Sunda, Batak maupun suku-suku yang lain. Kemudian mengenai kultur ini kesenian apa atau kepercayaan apa sih yang ada atau dianut oleh siswa tersebut, seperti itu. Kemudian mengenai status sosial. Nah, status sosial ini nanti pertanyaannya terkait dengan jumlah anggota keluarga, kemudian penghasilan dari orang tua, status tinggalnya itu bersama orang tua atau bersama wali, kemudian tempat tinggalnya itu ngekos, ngontrak atau bahkan rumah sendiri, kemudian kondisi tempat tinggalnya seperti apa, apakah layak, misalnya dengan tembok atau belum, seperti itu. Aspek selanjutnya yaitu terkait dengan minat. Nah, yang kita observasi ini yakni kita ingin tahu nih seberapa besar sih minat siswa dalam belajar di kelas ini, apakah tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Nah, kita juga ingin tahu nih dari perspektif siswa bagaimana sih fungsi dan juga manfaat dari mengikuti pembelajaran di kelas. Setelah itu, kita juga terdapat beberapa pertanyaan mengenai perkembangan fisiologis atau fisik dari siswa tersebut. Misalnya, siswa tersebut mengalami kesulitan nggak sih ketika melihat, atau mungkin ketika mendengar, membaca, berbicara, bahkan menulis. Karena memang perkembangan fisiologis ini sangat mempengaruhi sekali nantinya untuk proses pembelajaran di kelas. Ketika siswa mengalami kendala kan pasti akan menghambat dari pemahaman siswa sendiri terkait dengan materi yang akan dibahas di dalam kelas itu. Selain itu juga dilakukan observasi terkait dengan perkembangan kognitif dan kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Seperti apakah siswa tersebut bisa memikirkan nih apa yang akan dilakukan di masa depan, kemudian ketika mereka punya cita-cita itu apakah dirahasiakan atau bahkan sharing dengan teman sebayanya. Kemudian perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi ini yang kami observasi itu meliputi pertanyaan, saya akan lebih mudah marah ketika saya lelah atau sakit. Nah, di sini memang yang ditekankan adalah kita sebagai pendidik ingin tahu bahwasannya emosi yang dimiliki siswa itu tingkatnya seperti apa, apakah memang emosinya itu tinggi atau mungkin sedang atau bahkan rendah, agar apa? Agar nantinya bisa kita sesuaikan untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan psikososial. Nah, psikososial ini merupakan wujud kejiwaan dari siswa jika dihadapkan pada saat bersosialisasi seperti itu. Misalnya, ketika siswa itu diberikan sebuah barang sama temannya, nah respon apa sih yang siswa ini berikan pada temannya itu? Apakah nantinya akan berterima kasih atau mungkin biasa saja atau seperti apa? Nah, itu yang nantinya akan kami observasi. Kemudian perkembangan bahasa dan juga gaya belajar dari peserta didik. Nah, di sini kita memahami bahwasanya gaya belajar itu terdapat beberapa jenis gaya belajar, misalnya ada gaya belajar auditoris, kemudian kinestetik, visual, dan lain-lain. Nah, itu juga kita observasi di sini agar kita mengetahui siswa itu termasuk gaya belajarnya itu apa. Yang terakhir yakni mengenai perkembangan moral spiritual dari siswa. Nah, ini yang kita tekankan yakni dari moralnya sendiri atau akhlak yang siswa ini miliki. Jadi ketika
ketika di masyarakat itu seperti apa? Apakah ketika dalam lingkungan sekolah itu siswa biasa menerapkan 5S atau mungkin tetap menekankan sopan santun dan lain-lain, juga kita observasi di dalamnya. Karena memang pada dasarnya pendidikan yang ditekankan di sekolah itu bukan hanya mengenai kognitifnya saja, tetapi juga ada aspek karakter nih yang perlu ditekankan juga kepada siswa agar siswa dapat siap untuk berada di masyarakat. Baik, itulah pembahasan singkat mengenai panduan observasi perkembangan peserta didik di SMK Negeri 2 Semarang. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.